melihat habitat di Pulau Jawa yang makin menipis, semakin semakin menciut, semakin mati. Oke. Setelah itu juga perilaku. Perilaku siapanya? Perilaku manusianya. Perilaku manusia yang saya berani bilang makin egois itu. Oh, makin egois. Egois mementingkan dia sendiri. Mementingkan dia sendiri untuk kenyamanan, kebahagiaan, dan kedamaian sendiri tanpa melihat melihat kondisi alam sekitar. Oke. Dan itu jadi benar yang Pak Prof bilang bahwa bukan hanya perubahan iklim, tapi ada perilaku manusia, yang mempercepat krisis biodiversity. Mungkin mempercepat kepunahan burung ya. Akhirnya gitu. Jadi malu-malu tip percokulan burung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pro konservasi, pro lingkungan. Saya mendalami persoalannya berkaitan dengan burung yang ada di pekarangan. 10 tahun yang lalu saya sangat konsentrasi, khawatir dengan burung-burung di pekarangan. Lalu mencoba untuk meneliti kondisi burung-burung di pekarangan dan saat itu menurut saya masih bagus. Berbagai macam burung pekarangan yang suka bernyanyi, bersiul, dengan berbagai macam warna, bulu, berbagai macam model paruh, model kepala, itu sangat indah sekali. Sehingga mungkin ada 10 atau 15 mahasiswa, termasuk S1, S2, dan juga program doktor, yang meneliti lebih dalam mengenai burung-burung tersebut. Namun saat ini, kawan-kawan pencinta alam, burung semakin sulit kita temukan di pekarangan kita. Di sekitar kawasan perkotaan permukiman, bahkan di perkantoran. Lalu banyak sekali kawan-kawan peneliti, kawan-kawan pencinta burung mengkhawatirkan. Maka tentunya ada beberapa ancaman, salah satunya adalah perubahan iklim. Tapi saya sangat yakin di samping perubahan iklim, itu ada hal yang lain yang sangat menekan burung pekarangan. Masih ada pemburuan, orang yang suka menggara burung di sangkar-sangkar, juga pekarangan semakin menipis, semakin menciut. Tentunya habitat burung semakin tereduksi. Pagi ini alhamdulillah saya bersama Bung Andri, seorang yang tentunya generasi muda yang sudah mulai sekarang untuk mengkhawatirkan juga kondisi burung, dan sekarang menjadi penanggung jawab soal burung-burung mungkin Indonesia, mungkin Jawa, nanti kita diskusi. Saya perkenalkan Bung Andri, nama lengkapnya Andriansah. Selamat pagi, Badri. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya dengar sekarang banyak sekali berkecimpung soal burung. Ya, gimana ceritanya itu? Ya, saya saat ini bekerja di Burung Indonesia. Burung itu BirdLife. BirdLife, BirdLife Indonesia. Organisasi nasional. Dan saya dipercaya untuk bertanggung jawab untuk program Jawa. Untuk Pulau Jawa. Di mana di situ kita melihat habitat di Pulau Jawa yang makin menipis, semakin menciut, semakin mati. Oke. Setelah itu juga perilaku. Perilaku siapanya? Perilaku manusianya. Perilaku Manusia yang saya berani bilang makin egois untuk makin egois mementingkan dia sendiri. Mementingkan diri sendiri untuk kenyamanan, kebahagiaan, dan kedamaian sendiri tanpa melihat kondisi alam sekitar. Oke. Dan itu jadi benar yang Pak Prof bilang bahwa
bukan hanya perubahan iklim, tapi ada perilaku manusia yang mempercepat krisis biodiversity. Mungkin mempercepat kepunahan burung ya. Akhirnya gitu. Jangan malu-malu. Percokot. Oke. Nah, kemudian kami melihat satu persatu dan habitatnya Pak Prof. Yang habitat alami di hutan-hutan yang mulai habis, Dan juga forest ya. Dia hutan state, hutan pemerintah, udah mulai pensiun. dan mulai Dan habitat burung sebetulnya. habitat burung tuh. Yang kedua di pedesaan yang juga mulai habitatnya berkurang. Dan habitat berkurang bukan hanya habitat, burungnya yang hilang. Burungnya semakin hilang. Berpindah ke kandang. Kita bergeser ke urban. Di perkotaan di mana ruang-ruang terbuka hijau mulai semakin sulit tidak bergerak. Seandainya ada pun tanaman yang ada di sana juga sedikit ataupun kurang. Mangkuren yang disukai burung orang mereka kurang mensupport burung untuk pakan, untuk berlindung, untuk bermain. Minum juga airnya Susah. Jadi di habitat alamnya habis, di suburban atau pedesaan burungnya pindah ke kanan karena untuk kebutuhan orang-orang kota. Urban habitatnya juga tekanannya begitu besar dari hulu ke hilir begitu besar. Jadi artinya bahwa burung dilihat dari sebuah total sistem. Total landscape, kemudian ada hutan, ada urban forest, mungkin ada pekarangan, maka semuanya tidak mendukung untuk Jawa, tentunya untuk Jawa tidak mendukung kehidupan burung masa depan. Sangat bersih. Ya, kalau hidup masa depan burung kan nggak apa-apa kan? Ya barangkali banyak orang mengatakan kalau burung yang nggak ada, aku juga bisa hidup. Ya bagaimana? Kekhawatiran daripada kalau kita lihat ya, orang semakin melihat the total. Bagaimana living together, bagaimana hidup menghargai alam. Jadi artinya ada banyak mengatakan bahwa ada burung juga nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau saya itu hidup sehat bisa membelilah. Tapi bagaimana filosofi daripada burung ini? Jadi begini Pak Pro, untuk di Jawa ya, terutama masyarakat Jawa, itu ada pergeseran makna. Pergeseran makna yang cukup tajam ketika burung dianggap tadinya adalah memberikan kedamaian, ketenangan, kenyamanan, dan suara burung di alam. Dalam 20 tahun terakhir bergeser menjadi keegoisan, Ya, mendengarkan suara burung di kandang. dia merasa nikmat kalau mendengar suara burung di kandang. Dan pasti kan memindahkan sesuatu yang ada di alam ke kandang. Terkungkung. Tidak bisa nikah, tidak bisa kawin, tidak bisa makan bebas. Dan itu digunakan untuk kesenangan manusia. Meragakan diandu ya suara dan Jadi kawan-kawan semua, kita sampai kepada suatu diskusi mengenai bagaimana fungsi manusia dan berkaitan dengan burung dan pekarangan sebagai sebuah ekosistem landscape. Tadi ada satu arah kita bahwasanya sangat mengkhawatirkan bagi kelanjutan kehidupan burung terutama di Pulau Jawa. Maka tadi kita berdiskusi mengenai apa sih peran burung. Nanti akan dijawab oleh Bung Andri. Jadi apa sih Bung Andri? Peran burung sebenarnya buat manusia ini. Jadi kalau untuk konteks masyarakat Jawa, karena kita tinggal di Pulau Jawa dan masyarakat Jawa punya keterkaitan yang cukup berat dengan burung. Jadi seperti burung perkutut itu mesti ada itu di rumah-rumah. Ada. Jadi memang ada salah satu filosofi dari masyarakat Jawa bahwa
kesempurnaan hidup dia salah satunya diwakilkan oleh keberadaan burung-burung di dalam sangkar. Tadinya sebenarnya tidak di dalam sangkar, tapi mengalami pergeseran makna, mengalami pergeseran filosofi, berpikir, yang sesuatu yang harusnya dirawat di alam menjadi egoisme, dipindahkan dari burung dalam sangkar menjadi burung dalam sangkar. Ya, ada namanya kido. Kila. Untuk masyarakat Jawa sebenarnya mereka menganggap salah satu kesegunan hidupnya adalah mendengarkan suara alam, burung-burung di pekarangan, sehingga menimbulkan kedamaian. Itu dalam 20 tahun terakhir bergeser menjadi mendengarkan suara burung di kandang. Jadi artinya ada pergeseran filosofi yang tadinya dengan pola kukila mendengar suara burung di alam, sekarang aku tangkap burung-burung itu dari manapun, aku pindahkan ke sangkar supaya dekat. Dan ada cara berpikir seperti itu tentu saja akhirnya membuat manusia tidak lagi berpikir untuk bagaimana menghadirkan burung di alam, menyediakan habitat dan pohon-pohon tempat berlindung, menjadi digeser saja petanda. Jadi artinya manusia ini bisa yang terus bertambah jumlahnya tidak berpikir bahwasanya kalau dia, ya sekarang sederhananya, kalau dia bisa menangkap burung, dimasukkan ke sangkar, mestinya juga habitatnya aman kan negara saya. Itu udah diambil, habitatnya juga nggak aman. Dan itu seolah-olah menyelamatkan burungnya daripada burungnya kasihan mendingan saya taruh di kereta. Artinya aku kasih makan untuk kesempatan saja daripada dia di luar ditangkap orang ataupun tidak ada habitat. Nah, jadi memang ada perlu satu gerakan moral ya, kalau semua orang berpikir seperti itu, tidak ada lagi burung di alam, tidak ada lagi habitat alami, tidak ada lagi tempat kita membangun satu peradaban. Oke, peradaban. Penting sekali. Peradaban manusia untuk ke depan agar supaya alam itu kita pelihara. Dengan isinya tentunya, dengan burung tentunya. Oke. Baik, Bung Hadi, ini kawan-kawan semua kita semakin mengkerucut tentang bagaimana perubahan perilaku manusia terhadap alam sekitar, terhadap burung. Dia sangat egois ya. Sebenarnya burung tidak egois, pasrah. Pasrah, tetapi manusia ingin menguasai alam. Manusia ingin menguasai burung sehingga tentunya dia ingin menguasai dari segala macam. Aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya. Tadi soal budaya, kukila tadi ya. Jadi dasarnya manusia mencintai alam, mencintai burung. Artinya bahwa dulu zaman keraton Jawa, Solo, Yogyakarta, semualah Cirebon, sampai Banten, kelihatannya mereka itu ya menerapkan ajas menyayangi binatang ya. Tapi kenapa itu? Perkutut itu apa sejarahnya? Sehingga perkutut kok dia cetaki lalu bunyi sampai orang bisa merasa bahagia dengan adanya suara perkutut. Apa namanya? Rangsangan hidup itu semakin luar biasa. Gimana filosofi itu ya? Jadi memang saya coba gali ya dari Pak Prof, literatur terdahulu tentang kapan sih perkutut itu mulai dipelihara manusia. Seperti di zaman kerajaan ketika Pak Lakau Priai, memelihara perkutut untuk kamu suaranya merdu, dia senang ada dekat rumahnya. Dan itu di zaman itu hanya priai saja. Masyarakat Jakarta tidak ada piara. Jadi itu sebagai upeti kepada para raja, sultan, kasihlah burung yang paling bagus. Dan itu akhirnya bergeser, tetap terjadi. Dan seperti program Pak Prof 25 tahun yang lalu, itu akhirnya
banyak orang meniru. Meniru perilaku rajanya. Karena merasa itulah kebanggaannya. Ketika rakyat tidak punya hal-hal apa yang bisa dibanggakan. Miara burung mengikuti pria ini yang satu hal yang bisa dibanggakan. Saya juga pun. Saya juga mampu. Aku tiup. Kemudian mulailah saya pikir 90-an tahun 90-an ketika saya masih mahasiswa, mulai ada orang-orang yang mencoba memelihara jenis yang lain. Bukan hanya perkutut, Tapi jenis yang lain. Pokoknya ada suara burung itu, burung penyanyi. Dan ini baru saja saya membaca satu artikel. Ini ya akan nyambung bahwa jadi yang banyak dipelihara di Jawa murai batu. Jadi ada suatu dekade. Perkutut, murai batu, dia Ya, itu perkembangan keinginan ya, perilaku gitu. jadi murai batu ini atau kucicak hutan itu banyak di Kalimantan. Jadi bagi masyarakat Dayak, ketika mereka berkunjung, aku bekerja di ladang, dia merasa ada kedamaian, kenyamanan Ketika mendengarkan suara murai. dan memang ada beberapa jenis burung yang punya makna untuk masyarakat Dayak. Salah satunya adalah kucicak hutan atau murai. Dan itu ada satu pertanda, kalau ada suara murai, buat kami nyaman, berarti kita masih terjaga, air masih mengalir, tidak akan gagal panen, dan sebagainya. Jadi artinya ada makna dari suara burung sesuai dengan iklim. Ya. Musim. Kalau begini itu artinya musim hujan. Kalau begini artinya sebenarnya lagi panen. Jadi burung itu berubah-ubah. Jadi ada perilaku burung yang berkaitan dengan kepercayaan manusia. Itu positif, bro. Positif sekali. Saya kembali tadi ini nanti kita soal Dayak. Tadi kembali ke Jawa Dayak. Jadi artinya bahwa tadi Sang Sultan memelihara perkutut, kemudian diikuti oleh para punakawan, masyarakat awam, lalu mereka juga beralih, tidak hanya perkutut deh, yang lain kutanggap itu kan masuk akal. Bukankah itu positif dari segi pengembangan ekonomi dan sosial? Kalau itu seimbang, saya positif. Jadi kalau alam itu seimbang, hak guru masih dipertahankan, seimbang. Artinya begini, kawan-kawan yang memelihara burung kandang atau menjadikannya sebagai satu objek untuk ekonomi, itu tidak salah. Tidak salah. Sama dengan sumber daya yang lain. Sama dengan jago, sama dengan durian, kan itu sama juga. Tapi ketika itu semuanya diambil dari alam, Tanpa batas. tanpa akar upaya lain, selain mengembangbiakan, menjaga habitat dan mengembalikan kembali. Reintroduksi. Ketika itu tidak terjadi, di alam habis, di kandang banyak. Oke, baik. Jadi gini, ada kawan-kawan ada tahapan dari artinya bahwa sekarang sudah loncat, akhirnya rame soal pasar burung. Di setiap kabupaten, di setiap kecamatan sekarang pasar burung rame dan burung apapun laku. Dari mulai yang kita pandang nggak laku, sekarang laku. Kenapa terjadi demikian? Jadi memang tadi urusan orang piara burung IKI, kerjaan itu ada lomba untuk Lomba burung, lomba suara burung. Burung apa saja? Yang kontestan utama biasanya murai. Burung. Tapi jangan lupa untuk mendapatkan suara murai yang bagus, yang nomor satu, memerlukan suara burung lain. Jadi ada burung lain yang harus diambil suaranya untuk masuk kepada sistem Masuk ke dalam. sudah semakin modern tuh ya. Jadi bahkan untuk murai batu murai batu yang menang, yang bagus adalah ketika suaranya sudah tidak lagi suara murai batu nih. Masuk. Berarti artinya
murai batu bersuara tidak murai batu. Macam-macam burung Jawa, sehingga semakin laku dia. Dan itu murai batunya mungkin berasal dari penangkaran. Bagus ya. Bagus, karena mudah memproduksi murai batu, mudah sekali. Nah, yang masalah adalah pengisi suara. Pengisi suara itu, jadi ditangkap burungnya, diambil burungnya, kemudian dengan teknologi tertentu, maka suara itu ditiru oleh murai batu. Cukup didekatkan, Pak Prof. Cukup tidak? Ya, saya ada satu kandang murai batu dikelilingi oleh jenis-jenis lainnya, kayak saya bilang, Mastra. Itu ada beberapa jenis, dan para pelomba biasanya mencoba berbagai macam jenis apapun. Dan penting suara itu bisa masuk ke murai batu, dan ketika dinilai dalam lomba tidak sama. Jadi artinya, ini kawan-kawan, lomba burung dengan berbagai macam suara yang intinya tadi murai batu, pokoknya. Dan tentunya murai batu itu dulu di Jawa ada ya. Di murai batu Jawa ada kocek kampungnya. Kocek kampung, tapi sekarang murai batu udah banyak sekali dijumpai di luar Jawa. Sumatera, Kalimantan. Dan tentunya itu diimpor dari antar pulau. Jadi artinya sekarang perkembangan ekonomi sosial burung ini sudah menjadi antar pulau. Jadi itu semua. Dan itu besar sekali. Besar sekali. Ada perhitungan ekonomi. Ada paper ini ya, yang sudah menuliskan itu, dan itu cukup besar sekali, karena ketika lomba burung bukan hanya burungnya, tapi ada orang yang memproduksi kandangnya, vitamin, obat, Pengangkutan, tamir, obat, makan. Jadi artinya bertambahlah. itu satu ekosistem bisnis yang luar biasa. Kalau sisi ekonomi, diakui bagus. Tapi apakah secara ekologi itu juga mungkin syarat ada bersahabat atau tidak? Jadi memang perlu ada satu pertimbangan. Ketika ekonomi naik, apakah ekologi turun? Atau bagaimana seandainya ekologinya kalah, bagaimana menyeimbangkannya? Oke. Satu poin ini kawan-kawan di sana bahwasannya kita menyadari. Mudah-mudahan juga para pirsawan di sana semakin sadar bagaimana pertumbuhan dari para penyayang burung yang sekarang berkembang dalam bentuk kawan-kawan yang suka dalam kelompok breeding, birdwatching gitu ya. Maka itu sekaligus untuk menyadarkan. Jangan lagi ada misalnya, ya walaupun bagus ekonomi ya kita batasilah pertandingan burung penyanyi gitu ya. Karena ada dampak. Tapi ini kan harus kita atur ya. Nanti government ujungnya kita lihat nanti sebenarnya ke government ya. Jadi artinya bahwa ada satu sesi pertama bahwasanya tadi burung mempunyai peranan dari soal dari soal ekonomi dan sosial sangat tinggi. Saya ingin nanya dulu, Copo, seekor burung murai nomor 1 kira-kira berapa? Bisa mencapai jutaan, Pak. Berapa juta? Kalau yang bakal bisa lebih dari 10 juta. 10 juta. Luar biasa. Bisnis yang luar biasa ya. Dan kalau menang bisa dapat mobil, Pak. Kalau menang di tingkat nasional, mobil. Jadi ada perlombaan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, sampai tingkat nasional. Masih sampai sekarang. Masih ada nasional. Setiap tahun sekali Ada di beberapa tempat. Jadi ini seperti kalau kita lihat seperti sepak bola ya. Ada liganya pada hobi. Jadi suara burung di tingkat desa, oke lah. Latihan bersama. Naik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ketika dia dapat penanganan terus, oke, mungkin dia siap bertanding di tingkat nasional. Ada nggak tingkat internasional? Internasional belum pernah dengar, tapi di negara lain ada. Thailand, Vietnam, Burma, ya sedikit. Ya. Jadi ada juga di sana ya. Jangan-jangan nanti cross perdagangan antara berbagai pulau itulah menyuburkan persoalan mengenai semakin susahnya tuh. Mudah-mudahan bukan orang Indonesia yang memulai di negara lah. Saya kira mudah-mudahan ya. Jadi artinya begini, itu kan tidak bisa kita hindarkan ya.
sebuah pergerakan burung apakah legal, apakah ilegal. Tapi itu legal atau ilegal itu? Murai batu tidak gimana oleh Ya, berarti legal lah. aslinya tidak diingat ya. Kalau legal nggak legal. Kalau bicara legal apakah itu dari alam? Itu tidak dari alam. Mereka produksi dari penangkap. Berarti clear is itu. Penangkalannya bagaimana sih? Lain lagi cerita. Setelah itu Jadi berarti F2. F2. Ya, positif itu pasti dari penangkap. Ya, Dan ada tandanya. Ada ringnya. Oke. Ya, itu bagus buat bisnis. Ya, bisnis sebenarnya itu. Ya. tidak salah. Hanya saja seperti apakah lacak balak burung yang dilombakan, suara yang dihasilkan itu memang muring Dari murai itu tidak berdampak ke alam. Ketika itu berdampak ke alam, apa yang kena titik kritis bahwa oke, di sini ternyata lomba burung ini berpengaruh mempengaruhi kualitas ekonomi. Baik, jadi kalau gitu dari sosial ekonomi perlombaan, saya kepengen masuk kepada perusahaan lain. Jadi artinya secara ekosistem function, secara ekologi, ini kan banyak juga burung berfungsi untuk penyerbuka. Menghasilkan madu, tanamannya, tumbuhannya kan itu kan. Jadi kalau burung itu hilang, yang tadi yang tidak ditangkarkan ada di alam pekarangan hutan, barangkali perbatasan hutan, lalu gimana itu? Itu yang menjadi kekhawatiran kami ketika sekarang yang lagi ngetren 5 tahun terakhir adalah burung-burung sama Senekta. Yang artinya paruhnya pajak, berwarna-warni, dia terbangnya juga pelan-pelan kadang-kadang untuk menisap, oke. Kolibri ya. kolibri ataupun kalau bahasa ini sogo ontong. Kalau bahasa dagangnya atau burung madu Sriganti. Nah itu jelas burung itu adalah penyerbu. Jadi ada satu penelitian menyatakan bahwa pohon durian itu ada kerana bunga untuk penyerbu pohon durian selain kelelawar dan lebah. Nah setelah itu bunga-bunga di pekarangan Ya, pasti. dan bagaimana dia bisa berdaya, ini bisa menghasilkan biji dan beregenerasi ketika itu hilang. Dan burung itu saya yakin belum ada yang bisa menangkapkan. Ya, belum ada yang bisa menangkap. Sehingga kalau kita lihat ada burung madu di kandang, yakin Iya, sebentar lagi mati. itu dari alam. Iya, dan sebentar lagi mati sebenarnya gimana? Iya. Dan ada kesulitan sebenarnya ketika kita bisa lihat bersama ketika burung madu ada di kandang, pasti warnanya sudah berubah. Karena kebutuhan nutrisi tidak mencukupi. Mereka ya diberikan oleh manusia apapun. Makin mengkhawatirkan ketika kalau burung madu ini kalau burung murai mungkin orang agak sulit ketika menghubungkan dengan kualitas hidup kita dan ekologi. Oke, tapi ketika burung penghisap madu, hisap nektar, itu lebih jelas sekali bahwa kalau begitu, terus ketika dia ada di kandang, siapa yang akan menyermuki bunga-bunga kita, pohon-pohon kita agar supaya bisa jadi buah? Itu jadi itu kembali lagi bagaimana keegoisan manusia itu sendiri akan menghancurkan manusia. Nah, di zaman sekarang ini itu sudah terjadi, Pak. Ya. Ketika orang sangat egois memindahkan burung madu ke kandang untuk dilombakan, tapi lupa bahwa bukan hanya burung yang hilang di alam, tapi transfungsinya di alam juga. Oke, karena begini ya. Ya ini ya bagaimana caranya meningkatkan partisipasi. Bagaimana caranya meningkatkan bagaimana mereka merasa nikmat kalau mendengar suara burung di alat. Kalau mendengar bagaimana melihat, karena indah sekali itu. Burung-burung penghisap madu itu ketika dia menghisap madu dengan paruhnya yang khas dia, macam-macam, ada yang lurus, bengkok, ada yang begitu sekali, itu macam-macam indah sekali. Kalau kita sambil terbang dia menghisap madu, nah ini luar biasa. Jadi mungkin sampai 10 menit dia terbang, dia bisa menghisap madu. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan ini kalau saya Indonesia ingin swasembada pangan, kembali ke masa depan kita ya.
Ketika burungnya tidak ada, siapa yang akan nyerbu kita? Oke, jadi itu tadi peran dari burung. Ya, tapi ada lagi juga kawasan Betawi dengan peran dari mungkin ada 3 jenis sih. Ada bondol, bondol haji, bondol puts. Kemudian gelatik, manyar, yang biasa ada di ekosistem persawahan. Saya kira apa fungsinya mereka? Itu memang jadi dia petani seringkali menganggap bahwa buri bondol itu untuk adisi padinya. Karena ketika panen banyak sekali termasuk banyak sekali. Tapi sebenarnya dia juga memakan serangga-serangga lain. Oke. Nah, kenapa banyak? Dia memakan serangga lain. Beratan serangga lain. Yang serangga itu bisa saja musuhnya tanaman sawit. Tanaman tadi. Dan kenapa banyak aja ya? Karena memang ada ketidakseimbangan antara habitatnya dengan habitatnya makin sempit, ya kayak pakannya nggak ada, mereka akan lari ke petani. Dan ya banyak petani mengeluh memang. Dan kemudian petani untuk memberantas hama dan bening pakai insektisida. Ada Insektisida. Maka apakah hubungan ke sana? Jadi saya melihat gelatik, bondol, manyar itu sangat sedikit dipelihara oleh manusia. Tapi jangan-jangan matinya tuh karena apa? Dia nggak adanya sekarang barang itu ya. Kalau di Jawa clear karena penggunaan pestisida. Clear itu udah. Clear. Karena kalau saya menemukan burung gelatik Jawa di Gorontalo. Liar. Di halaman rumah. Sama. Ada sama. Gelatik Jawa. Gelatik Jawa. Mungkin zaman dulu ada yang bawa lepas tanah sampai berkembang biak baik ya. Dan di sana di taman-taman kota. Taman kota, tengah kota, Gorontalo itu gelatik Jawa banyak sekali. Di Jawa nggak ada. Jawa ada di Candi Prambanan, masih ada di Jawa, ada di sekitar Candi Prambanan atau daerah Kulit Kidul. Ada sedikit di persawahan. Bukan di persawahan Pak Bro, di gedung-gedung. Oh, di gedung-gedung. Jadi gelatik udah pindah dari sawah ke gedung. Ya, saya gedung-gedung karena dia masuk ke sana. Di sawah-sawah tinggal bondol-bondol haji. Oke. Bondol-bondol haji yang ya ada beberapa petani yang merasa itu hama karena banyak memakan padi dia. Pasti ada sesuatu yang tidak seimbang terjadi ke itu. Tapi ada juga yang beda, sekedarnya saja. Lunda pasti ada karena emang ketika padi berbuah, itu kan harum ya. Mengundang burung-burung untuk memakannya. Ya tinggal kita memaknainya sebenarnya. Yang bagaimana pengendalian ya kalau dengan kearifan lokal yang ada kan biasa mereka pikir orang-orang sawah Mesir. Ketika ada juga yang dijaring itu suka di pasar-pasar dikasih waka merah kuning hijau itu. Baik, jadi artinya begini, kalau sekarang saya susah menemukan kecuali di beberapa tempat di Sumatera ya. Saya mendapatkan mengenai burung manyar. Dulu di pinggir-pinggir sawah itu khas sekali tuh membuat sarang manyar itu ya. Khas sekali sehingga sangat indah sekali dengan suaranya, dengan gelatik yang merupakan ya saya sendiri sebagai perwakilan zaman dulu menyaksikan itu dan sekarang tidak lagi susah. Tidak lagi mendapatkan susah. Iya, makanya kami tidak ada sama seperti dulu kita mudah cari belut Pak Prof. Sekarang sudah cari belut. Karena memang pestisidanya cukup tinggi dan penggunaan pupuk organik juga tinggi. Dan ya selain tentu saja ada yang tembak ya. Ada yang berburu ditembak. Buat apa burung kecil tuh ya? Diburu bro. Ya, sekarang semua burung laku. Laku. Gimana Kak? Ada yang dimakan, yang penting lempar ke pasar. Jadi harga cukup kalau orang ada mungkin hanya harga kalau di tingkat pemburu itu 5.000, 10.000. Itu apapun yang ada di depan markas kami ambil. Jadi itu cukup mengkhawatirkan. Dan itu buru-buru itu apa yang tidak dilindungi ya? Tidak dilindungi. Kebetulan akan diekspor atau gimana? Biasanya mati di kandang aja kalau berhenti di situ. Karena kita lihat juga jarang orang piara manyar atau piara apa di rumah. Siapa yang piara barang itu? Tapi kemungkinan yang penting kan kalau orang lihat burung ambil laku walaupun 1.000-5.000, kalau dia punya 100 kan lumayan. Ya. Jadi apakah nanti pedagangnya lempar ke mana? Ada juga yang dilepas liarkan lagi sebelum mati, ada juga mati di kandang, ada juga yang
ya kalau buat masteran juga nggak bisa. Ada yang mungkin hanya untuk tadi ya, kalau orang Jawa bilang kelangenan, senang saja melihat burung ada di sekitarnya di kandang. Cukup senang saja, hanya untuk, walaupun ya ada yang melihat dari keindahan, ada yang keindahan bulu, ada yang untuk suara. Nah, tapi sebagian besar kalau burung-burung kecil yang ada di pedesaan itu banyak mati karena pestisida. Pestisida. Serius itu. Serius sih. Oke. Yang Gimana mencirikan burung mati karena pestisida atau burung yang mati biasa? gimana sebelumnya nggak mati Pak Tok. Karena siklus reproduksinya ya terganggu. Jadi ketika burung dia nggak mati, dia bertelur, telurnya inverted. Biar terganggu. Karena tidak normal, akhirnya telur itu tidak bisa menetas ataupun menetas di kaca, akhirnya mati. Jadi tidak ada pestisida bukan bikin burungnya mati saat itu, tapi regenerasi reproduksinya yang terganggu. Tidak ada keberlanjutannya lagi. Dan itu ketika masif, ya tinggal burung dewasanya saja. Jadi tinggal tunggu waktu beberapa tahun juga mati. Mati alam. Jadi ini kawan-kawan, jadi akhirnya luar biasa ya. Kekhawatiran kita itu adalah bukan secara makro dengan global warming saja, tetapi adalah mikro bagaimana perilaku manusia terhadap alam, memerlukan burung khususnya. Jadi alam yang berubah akhirnya ujungnya burung. Jadi kalau gitu burung kita bisa melihat suatu ekosistem sehat. Suatu indikator kesehatan satu ekosistem. Burung ada di mana-mana, dari mulai di kutub sampai di laut, dan sudah terdefinisi dengan jelas spesiesnya apa, ada di mana. Jadi sangat mudah sebenarnya termodernasi. Kalau ada burung ini, artinya ada sesuatu yang sedang terjadi. Kalau burung ini tidak hadir, pasti ada sesuatu yang terganggu. Oke. Ada deteksi bisa ya? Iya. Oke. Dan ini nyambung dengan bagaimana kekayaan pengetahuan tradisional orang-orang masyarakat lokal, Wadas, Baduy, Dayak, dan segala macam untuk melihat bahwa yang mungkin disangkut pautkan dengan mistis ya, yang tapi sebenarnya itu adalah pembatas-pembatas kegiatan agar mereka tidak mengeksploitasi berlebihan. Ada seperti kayak tadi burung murai menandakan bahwa alam ini terjaga, kan bisa bersuara, tidak terganggu. Jadi ketika orang Dayak pasti mendengar suara murai di hutan, artinya aman-aman saja, masih aman. Tapi ketika tidak ada, bagaimana mereka menyesuaikan. Jadi ini bukan semata-mata perubahan iklim. Ya. Bagaimana manusia menyesuaikan? Tidak egois. Dan akhirnya saya nggak terbayang juga ketika orang Dayak itu tidak mendengar lagi suara burung di alam, bagaimana mereka merasakan kedamaian, kenyamanan hidup di hutannya. Karena tanda-tanda yang tidak bilang. Dia harus mencari, apakah mereka mencari tanda lain, apakah itu yang kita namakan bagaimana adaptasi perubahan iklim, tapi nggak juga ya Bapak. Karena ini sengaja, hilangnya sengaja gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu. Di Jawa juga ada filosofi. Orang Jawa untuk harusnya duri ini ada, tidak ada, ini maunya bagaimana? Apa maknanya? Artinya memang kita kembalikan bahwa yang sebelumnya ada dengan mudah mereka temukan suara di pagi hari, ketika buka pintu, suara burung ada. Sekarang kalau habitat nggak ada, hanya tinggal suara burung di kandang. Dan itu pindah ya, kedamaiannya dari Alam kedamaian alam, kedamaian satu sistem menjadi buatan. Oke, Bang Andri, kita melihat the functions dari rantai dan jaringan makanan itu ya. Jadi tadi kita bahas mengenai burung pemakan ulat, burung pemakan madu, burung pemakan buah, tapi ada burung pemakan burung predator. Ada kelompok elang ya. Kemudian sebelum ke elang yang besar, saya melihat dulu saya sangat suka sekali kalau malam
itu mendengar yang namanya burung hantu. Namanya Tuti, dia ada di pohon kelapa tuh. Dia terbang ke sana kemari, dan dia tuh setelah saya cek adalah mau makan tikus tuh. Berarti ada burung yang merijus hana secara besar-besaran tuh kan, korbannya dia makan luar biasa. Sekarang saya nggak melihat lagi tuh burung hantu. Saya terakhir 2 bulan yang lalu mendengar suara burung Kok belum terus di rumah sakit. oh Di rumah sakit. Jadi ternyata burung hantu cukup banyak di rumah sakit. Yang rumah sakit dan punya pohon. oke Kan terlindungi loh Pak Bro. Aman gitu. Siapa yang mau tahan ke burung hantu di desa dia iya sediakan pohon bagus. Rumah sakit bukan yang modern ya. Rumah sakit yang lama-lama itu. Dan ternyata itu tikusnya kan cukup banyak sebenarnya. Apalagi dekat kamar-kamar mayat gitu. iya Gitu. Saya kaget, oh ada suara burung hantu di sini. Ternyata oke ini rumah sakit tua, tikusnya cukup banyak, dan menyediakan habitat yang nyaman buat dia. Ini malah ada 2 di situ. Dan sepertinya dia berteman dia di plafon. Oh, jadi kalau di kampung mungkin udah habis ya. Karena ini juga burung hantu ada penurunan populasi ada gimana penurunan populasi di burung hantu yang cukup drastis. Itu dipicu Pak Bro oleh ketika adanya Harry Potter. oh iya Jadi kita tuh aneh-aneh memang manusia. Dan dalam Harry Potter ada ini, jadi ada risetnya. Populasi burung hantu berkurang karena udah ada mau pelihara burung hantu. Seperti yang dilihat di film bahwa ada Harry Potter untuk pelihara burung hantu. ya kawan-kawan, jadi akhirnya segala macam perkembangan pertumbuhan zaman mempengaruhi kondisi lingkungan dan akhirnya mempengaruhi kondisi burung. Sampai Harry Potter film itu berpengaruh terhadap burung hantu. Oke, saya naik lagi ke burung predator penguasa, yaitu burung yang sekarang kelompoknya Ela. Ternyata Indonesia itu juga Pulau Jawa ada sentral daripada burung Ela, elang Jawa. Dan kalau saya lihat saya ke Arab, ke negara Timur Tengah, lebih-lebih lagi tuh Ela dipelihara untuk kesenangan, ya, untuk berburu, kan gitu kan? Jadi ini bagaimana soal elang Jawa ini? Kalau elang Jawa, kalau yang banyak dipelihara elang jenis lain Pak Tok. Oke. Kalau elang Jawa mungkin relatif lebih sulit ya. Ada mungkin ada, tapi yang biasa untuk orang Mobil lepas, ya kadang lari, ya, segala macam. Tapi di Indonesia adakah budaya itu? Ada. Memelihara elang dilepas tapi ada. Oh, oke. Berarti orang kaya itu ya. Kaya seorang. tidak populer tapi ada dan itu ya kembali lagi kesenangan. Ya, hobis. Hobis, kesenangan, dan itu top predator. Top predator. Menandakan bahwa orang yang piara juga swasta. Dan karena memang susah. Oke. Makannya aja dia Oh, sesudah dagingnya berapa kilo? Siap pilihan dagingnya. dan ya dari kembali ke mungkin pengakuan ya, tribe, bahwa status sosial. Ketika orang merasa tinggi, dia mau dapat pengakuan yang lebih. Dan sayangnya diterjemahkan dengan melihara satwa. Bisa elang, bisa macan, bisa Ya, burung lah. Lalu kalau kita lihat, kita sangat kaya dengan burung. Berbagai macam. Pulau. Kalau total Indonesia, burung itu ada berapa macam? kan jenisnya ada sekitar ratusan, ribuan Pak. Ribuan macam. Ada berapa jenis di Indonesia? Ribuan jenis. Oke, Apalagi macamnya ya? ada macamnya. Dari setiap tahun burung Indonesia mengeluarkan informasi tentang kekayaan jenis burung di Indonesia. Berapa itu informasi terakhir? 1000 sekian. 1000 sekian Jenis. jenis Jadi kalau macam spesiesnya atau macam spesies ya. ya itu macam spesies ya. 1000 sekian spesies. Oke. Itu tersebar dari Kalimantan, dari Papua sampai Sumatera Aceh. Sumatera Aceh. Ya. Sekarang misalnya Papua kan terkenal dengan cendrawasih, sangat bagus, sangat indah, dan juga masalah mungkin di sana. Lalu kemudian ada orang yang ingin menyamakan supaya Jawa
dilepaskanlah burung cendrawasih. Itu boleh nggak? Apa namanya, pertanyaannya dia akan hidup atau tidak? Akan hidup atau tidak. Yang kedua, memang sebenarnya cendrawasih tidak ada di Jawa. Jadi itu kalau di Jawa artinya itu jadi spesies pendatang atau terasing yang harusnya tidak jauh dari Jawa. Ada dua hal. Jenis yang baru ke situ bisa berkembang dengan bagus atau bisa mati karena harus menyesuaikan. Tetapi jika dia bisa berkembang, mungkin bukan jenis cendrawasih yang lain, boleh nggak itu? Nah, itu yang menarik, Pavel. Jadi ketika secara fungsi evolusi pasti ada yang terganggu. Pasti ada terganggu. Oke. Kayak pengetahuan apa namanya, ini kan ada garis-garis geografi ya, bahwa buminya ini Wilayah geografi Timur, Tengah, Barat, Asia, Walesia, sama Papua. Oke. dan jadi ketika apakah pertanyaannya misalnya, biasanya sih bisa ya. Kayak klasik Jawa tidak ada di sisi dia misalnya, apakah ada cendrawasih dibawa ke Jawa berkembang biaku? Nah, boleh atau tidaknya itu sepertinya ada peraturan yang Ya, artinya begini, itu memang betul ya. Jadi bagaimana antara wilayah itu harus ada diatur lah. Dan itu sekarang ada, kita masuk ke pengaturan yang yaitu ada Kementerian sekarang Kota-Kota. Ada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Ada sumber daya atau direktorat genetik yang mengatur, itu di sana arahnya. Jadi artinya bahwasanya intinya kawan-kawan, kita nggak bisa lah seenaknya saja melepaskan jenis dari A ke B, dari pulau ke pulau, apalagi wilayah geografik, itu nggak bisa sama sekali bisa. Oke, sekarang begini, masuk kepada sistem penangkaran. Jadi manusia berkembang lagi sekarang, supaya dulu arahnya kepada penyelamatan dan ekonomi. Ya. Sehingga sekarang burung itu bisa ditangkarkan. Apapun jenisnya bisa. Cendrawasih aja bisa di Bali. Ya. Jadi, nah bagaimana nih pandangan seorang yang berkecimpung dalam perlindungan burung dengan aspek penangkaran? penangkaran. Kalau kita bicara dari sisi regulasi sudah ada di USM ini ya, tapi dari sisi ekonomi ya Pak Taufik. Ya, kita lihat semua satwa sebenarnya bisa ditangkarkan. Kayak pertanyaannya untuk apa? Kan begitu. Untuk apa ditangkarkan? Kenapa dulu apa namanya misalnya sapi Bali domestikasi banteng domestikasi jadi sapi Bali untuk pemenuhan kehidupan manusia. Kalau burung mau ditangkarkan untuk apa? Contoh misalnya kita stop paksa. Artinya ada kasus Jalak Bali. Saya kejar-kejar tahun yang lalu, itu tiba-tiba di informasi di Bali Barat, itu tinggal 150 atau 180. Saya khawatir saya ke sana. Yang ternyata di sana betul jumlahnya segitu, dan tentunya saya mencari permasalahan di sana. Ini penting banget ini. Ternyata Jalak Bali itu kita baru tahu setelah saya di lapangan, yaitu bahwasanya menurunnya di lobak. Saya tungguin ya. Jadi banyak sekali Jalak Bali yang ngantri bertelur di situ. Soalnya telurnya jatuh. Aduh kasihan sekali. Lalu kemudian saya berpikir siapa yang membuat lubang ini? Ternyata burung pelatuk. Jadi ada sistem antara pelatuk dengan pelatuknya saat itu udah mulai diambil orang ya. Sehingga tidak pelatuk. Lalu saya putuskan kita bikin lubang buatan. Ini manusia bisa penolong alam. Nah. Jadi saya di beberapa pohon dipilang di sana di Bali Barat, saya lubangin tuh. Seperti burung. Akhirnya selamat dari 180 dalam waktu 3 tahun. Dari saya bolak-balik 3 tahun ke sana, itu menjadi 700, 800. Jadi bisa kita tolong alam itu masih ya. Jadi asal jangan dirusak. Nih, oke. Jadi ya ini contoh lagi nih, di pekarangan rumah saya ini tadi mendengar suara burung madu itu tadi. Yang barusan itu kira-kira jam berapa tadi? Jam 9:30 tadi ya ada. Dan itu rombongan pertama sekitar jam 5:30. Saya pasti bingung. Kenapa 5:30 ada burung pengisap madu datang? Supaya telat. Ya, yes. Lalu dia datang, saya di sini memelihara
bunga yang berwarna-warni. Ada yang merah, ada kuning, ada yang pokoknya dia datang ke situ menghisap madu. Sekitar jam 5:30, setiap 5:30 itu rame. Biasanya. Karena tadi datang lagi rombongan lain tadi itu, sekitar 9:30. Jadi rupanya burung ini ada jam-jam Ada jam-jamnya. bener begitu. Betul. Jadi biasanya dia di pagi hari ya saya Pak, kalau Ada sinar matahari datang, sebelum pada lebah masuk dulu, ya. Ada lebah masuk dulu, udah masuk dulu, antri itu ya. antri, setelah itu ganti lebah kecil ya. Oke. Setelah itu agak yang saya pikir Akhirnya baru burung itulah saling berbaginya. alap. Alam alam berbagi begitu. Artinya kesimpulannya, Bung Andri ya, perkara yang sempit bisa mendukung burung, bisa asalkan kita mau. Asap kita mau. Jadi yang depan itu saya tanam kucuk merah, ya. Itu ternyata apapun tanaman itu bisa kutub-putik sariza oleh burung gitu ya. Luar biasa ini. Jadi artinya satu contoh dari kita nih kawan-kawan sekalian. Kita bisa tadi bagaimana peran manusia untuk menolong alam. Jadi kalau pekarangan kita sempit, ya bisalah kita tanam dengan pot ya gitu kan. Burung akan datar. Ini kita asal menarik warna, menarik madu, menarik serangga. Jadi nanti kira-kira jam waya gini sebentar lagi ya jam 11 burung kutilan datang pemakan serangga dong. Ada Luar biasa. selangganya sedang bekerja di situ. Senang hidup. Nanti bahkan kutilan. Luar biasa sudah. Dulu di sini saya coba menyebarkan subawut ya di jalan ini. Ternyata itu burung tekukur dan berkutu datar di jalan itu ya. Jadi saya yang menyebarkan itu ya bisi-bisi dia makan di situ. Nah ini saya berpikir dulu karena saya dulu juga suka ini pemelihara burung di sangkar. Tapi sekarang sudah tobat saya dengan belajar A dan B dan C. Hanya saya lepasin burung semua dan tidak ada burung di dalam sangkar di rumah saya nggak ada. Yang kemarin terakhir saya serah terimakan kepada Taman Sabari dengan disaksikan oleh Kementerian KLHK secara resmi kan gitu kan. Dan sekarang saya gaji burungnya dengan burung pato. Mengedukasi masyarakat gitu. Jadi artinya kita kawan-kawan masih optimis lah. Ya walaupun agak reduce ya. Mungkin jumlah mungkin sedikit. Tapi saya yakin kalau kita menyediakan habitat, tempat yang bisa dinaungi burung di pekarangan walaupun sempit, itu dalam suatu permukiman ada taman-taman ya. Kita mengembangkan itu lalu kemudian burung akan suka di sana. Bagaimana pandangan itu? Itu yang menjadi perlu dilakukan edukasi ke pengembang pengembang pemukiman perumahan yang semakin pelik ambil. Maksudnya bukannya Jawa Harusnya 30%. Tadi 30%. 30% jadinya jadi di atas saluran pembuangan aja gitu itu. Harusnya kan dikasih Aman harusnya kan dia keket. dan juga kalau rumah-rumah ya upayakanlah bisa ada hijau-hijauan ya. Hijauan dan warna-warni tanaman hias itu data itu di situ ya. Dan juga ya pohon-pohon palem itu juga jadi tebal sarang dia. Oke. Raguta di sini pasti. Pohon palem, Gersem pasti itu. Gerson udah pasti. Nah, kalau itu diperbanyak dan minimal di satu blok perumahan kita ada himbauan larangan ketika ada orang wakaf atau nembak biasanya dari ada anak-anak kecil biasa pakai ketapel nah sebenarnya sama orang luar serapat angin itu masih cukup marak saudara di Bogor. Nah kalau itu dihilangkan minimal di perumahan kita saja cukup bagus. Ya kalau itu bisa banyak perumahan melakukan seperti itu sudah cukup membantu. Sangat-sangat membantu untuk menghadirkan kembali burung-burung di pekarangan kita. Baik. Kawan-kawan, jadi ujungnya manusia bisa melakukan sesuatu, bisa memperbaiki hal. Jangan sampai punah ini menjadi cetak. Kalau berkurang itu pasti pertemuan manusia ada impact ya kepada burung pasti itu. Tetapi jangan keterlaluan lah. Jadi artinya itu harus ada keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi.
Saya kira kita masih optimis ya, Bang Andri. Optimis, Pak Prof. Dengan apa namanya, eee, optimis, tapi memang kita perlu ilmu banyak menyiarkan, Benar, mensiarkan. mensiarkan. Jadi harapan kita hari ini kita siar bro, Bro, hal-hal positif oke. untuk mempertebal pemahaman generasi muda. Oke. Supaya juga mereka juga Ada mahasiswa, ada anak-anak SMA, SD. Bagaimana mulai kita dorong kepada alam? Ada sekolah alam, ada sekolah alam. Kita seringkali memang diajarkan untuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, sampai hafal Pak Prof. Dari SD sampai kuliah. Tapi seringkali jarang di-challenge atau ditangkap pemikiran ketika satu rantai itu hilang. Oke. Jadi kalau ada satu petikum saja anak SD bahwa gimana kalau burung elangnya hilang dari alam, maksudnya kandak, apa yang akan terjadi? Ketika itu semakin sering diinformasikan dalam bentuk praktikum kah atau apa, oke, itu akan lebih bermakna dari konservasi untuk anak-anak seperti belas penerus. Baik. Kawan-kawan sekalian, bagaimana kita bersama-sama working together agar supaya alam ini sehat, pekaran kita sehat, burung harus ada. Kicau burung. Bagaimana indahnya burung. Kita mendapatkan ketika zaman kanak-kanak. Insya Allah kita bisa. Terima kasih Bang Andri. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Konservasi.